Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah di saat saudara-saudara kita yang lain lagi pilek, lagi pusing, lagi mumet dan lain sebagainya. Walaupun ini kita tanggal 6 janjane. Tapi ala kuli alhamdulillah saya dipun paringi sehat, dipun paringi gesang, dan saya dipun paringi amanah kalih Gusti Allah jagi iman saha Islam mugi kita tansah dipun paringi ridhonipun Gusti. Monggo panjenengan kula dherekaken saderengipun kita wiwiti maos napa ingkang dados ngendikanipun Allah wonten ing Al-Qur'an wabil suratul Baqarah. Kula dherekaken panjenengan nyuwun wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala lumantar suratul Fatihah mugi kita tansah dipun paringi nur wonten ing manah kita sedaya dipun paringi pemahaman ingkang leres babagan napa ingkang dados ngendikanipun Allah lan mugi kita tansah dipun paringi ridhonipun Allah, ridhonipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin shalihatin jami'atin syamilah naftatihu darsana hadzal yaum bi qiraatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo panjenengan bikak mushafipun kita sampun dumugi ayat 9 nggih. Kula waos panjenengan pirsani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila 'alaina قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nur basarina wa jalaa humina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatina min ahlil Qur'an wa min ahli syafa'atil Qur'an wa min ahlika ya Rahman wa min ahli syafa'ati Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okay. Ayat 9 setunggal niku tesih babakan Banu Israil. Sampun kawula aturaken wonten pepanggihan kala wingi
ini keranten sebab bagian utawi iri hati drengki amargi Allah Subhanahu wa taala nunjuk nabi akhir zaman, nabi ingkang kapilih niku saking Bani Ismail, boten saking Bani Israel. Akhirnya mereka, loh, kok sing dipilih sing kae? Harusnya kan kita, padahal kita ini kan umat ingkang pinilih. Umat yang dilebihkan daripada yang lain. Tapi kuasa Allah, Allah niku malah justru ngangkat kinasihe inggih punika Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking dzurriyyahipun Nabi Ismail alaihi salam. Walaupun janjane niku menawi dipun terasaken baik Nabi Yakub putranipun Nabi Ishak niku tetep tesih putune Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Ismail niku putranipun Kanjeng Nabi Ibrahim. Menawi dipun urut-urutaken niki tesih panggih teng Kanjeng Nabi Ibrahim. Kedahe niku kan tesih sederek. Ananging sederek niku nggih sederek. Bisa jadi dalam lahir dari satu kandungan itu saling bermusuhan bisa saja. Maka sekali lagi orang yang ingin menjadi kinasih Allah, kalau dalam pemahamannya orang-orang sufi, itu yang digarap yang pertama kali adalah hati. Maka orang-orang Jawa niku ngendikane ngaten, wis ora pati ayu ora apa-apa nang, misale ngoten nggih, misale kula badhe misale riyen pados calon istri wis rapati ayu ora apa-apa sing penting atine apik. Nah, itu dalam pemahaman orang-orang sufi itu lebih cenderung ke arah hati. Itu. Karena ketika hati itu sudah bersih, maka yang lain akan bersih. Persis kados ngendikane Kanjeng Rasul, ketika hati itu bersih, ya bersih semuanya. Tapi ketika hati rusak, maka semuanya pun akan rusak. Nah, ada semacam. Oke. Nah, ketika mereka itu ada bagyun di dalam hati mereka, pada akhirnya itu merusak amaliyah mereka. Lajeng kalih Allah, panjenengan persani, faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina adzabum muhin. Niku sebab hati mereka pada awalnya itu kotor. Maka panjenengan persani ayat 91 itu nerangaken babakan masalah realita perilaku mereka karena hati mereka itu dipenuhi kedengkian, dipenuhi keirian, dipenuhi tipu muslihat dan lain sebagainya. Panjenengan pirsani, wa idza dan ketika dan jika bisa gitu. Qila dari kata kola, kola niku ngendikan kalau qila dikatakan itu pasif, kata kerja pasif. Qila dikatakan lahum kepada mereka. Hum itu kembali kepada siapa nek menawi jenengan namung mendet 91 nggih boten panggih. Ranten niki objeknya hum mereka itu pada ayat-ayat sebelumnya. Siapa mereka itu? Mereka adalah Banu Israel. Amin. Untuk beriman. Imanlah kamu semuanya. Bima anzalallah terhadap apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah. Maksudnya begini.
Jadi ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah berada di Madinah, gitu. Kanjeng Nabi itu kan bertemu dengan masyarakat yang kompleks, masyarakat yang heterogen. Ada orang Arab, ada orang Yahudi, dan lain sebagainya. Yahudi pun bersuku-suku yang berbeda antara satu dengan yang lain. Seperti itu. Nah, ketika menghadapi masyarakat yang heterogen ini, ketika termasuk Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah juga kepada Bani Israel, maka Kanjeng Nabi itu mengajak, aminu, berimanlah kamu terhadap apa yang diturunkan oleh Allah. Maksudnya, mengajak mereka untuk beriman terhadap semua yang diturunkan Allah, mulai dari Zabur, Taurat, Injil, dan terakhir yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Karena mereka hidup pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak mungkin pada orang-orang misalnya mereka Banu Israel kan ada yang hidup zamannya Nabi Isa. Pada saat zamannya Nabi Isa pun mereka diajak untuk iman kepada Injil. Nah, itu permasalahannya. Maka setelah itu panjenengan persani jawabanipun, nggih. Qalu, mereka menjawab. Qalu itu kan dari kata qala. Qalu, kalau qala itu satu orang. Kalau qala itu dua orang. Tapi kalau qalu itu banyak orang. Maksudnya banyak orang yang berbicara. Artinya mereka menjawab ketika diseru Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Mereka jawabnya bagaimana? Nu'minu bima unzila alaina. Nu'minu itu berarti nahnu nu'minu. Dari kata amana yu'minu. Artinya beriman. Berarti kalau nahnu berarti kita. Kami ini beriman. Bima dengan apa-apa unzila yang diturunkan alaina. Atas kami. Jadi mereka hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka tok. Semacam itu sifatnya Banu Israel. Wa yakfuruna bima wara'ah. Wa yakfuruna, dan mereka. Jadi mereka cuma mengatakan kami beriman terhadap pada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami. Wonten berikut tok. Terus kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengabarkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Wayakfuruna, mereka itu kufur, menolak untuk beriman, memungkiri, bima wara'ahu, dengan apa-apa yang di belakangnya, maksudnya yang datang setelah kitab pada yang ada pada mereka. Lo paringi pangertosan wonten ing mriki. Bani Israel ketika zamannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu beriman kepada Taurat. Beriman kepada Taurat. Setelah Kanjeng Nabi Musa kabudut, itu kan diteruskan nabi-nabi setelahnya sampai pada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, walaupun sebetulnya mereka juga menunggu-nunggu kedatangannya Nabi Isa, tapi setelah Nabi Isa itu lahir, apa yang dilakukan mereka? Kok lahir teko wong wedok
sing durung duwe bojo. Ora mungkin, iki mesti anak zina. Maka mereka kan bertanya kepada Ibu Maryam. Mbak Maryam lah. Mbak lah. Waktu itu masih muda kan. Mbak Maryam. Loh, kamu kok berani melakukan perbuatan yang kotor sedangkan bapak dan ibu ada orang-orang soleh. Padahal jelas Mbak Maryam ini itu adalah orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Mengapa demikian? Ketika beliau masih kecil, itu yang gulawentah atau yang dititipi pendidikannya oleh orang tuanya adalah Nabi Zakaria. Oke. Maka di sana ada nanti akan sampai itu ke surat Al-Maidah, surat-surat yang lain. Itu tentang keistimewaan Mbak Maryam. Oke, dengan persani ada ayat Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Disitulah Nabi Zakaria berdoa. Oke. Di mana itu? Di tempat Mbak Maryam itu melakukan zikir. Nah, soalnya keng nopo Nabi Zakaria itu manggi makanan-makanan, buah-buahan dan lain sebagainya yang tidak pada musimnya. Oke, di Arab itu ada beberapa musim. Termasuk di Palestina itu ada beberapa musim. Bukan cuma panas dan dingin, enggak. Di sana ada sebagian salju dan lain sebagainya, ada musim gugur dan lain sebagainya. Buah-buahan itu setiap musimnya berbeda. Gitu, setiap musimnya berbeda. Nah, ketika Mbak Maryam ini kemudian mengkhususkan ibadah itu di mihrab, itu kemudian begitu saja ada makanan, ada minuman yang harusnya kalau diberikan oleh masyarakat itu mesti lewati Nabi Zakaria. Karena pengelolaan atau pendidikan Mbak Maryam ini yang melakukan atau yang mengurusi adalah Nabi Zakaria. Jadi kalau orang lain mau ngasih makanan itu lewatnya Nabi Zakaria. Nah, pernah suatu saat Nabi Zakaria itu mendapati di mihrabnya Mbak Maryam ini makanan-makanan dan minuman-minuman yang termasuk buah-buahan yang tidak pada musimnya. Nah, terus kemudian Nabi Zakaria itu bertanya, ini dari mana? Dari mana semua makanan ini? Dari mana semua buah-buahan ini? Kemudian Mbak Maryam mengatakan, "Huwa min indillah." Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa jadi Allah itu menyiapkan buat orang-orang tertentu yang dicintainya makanan-makanan dan buah-buahan yang kita sendiri tidak mengetahui. Seperti itu. Bisa. Termasuk putrane, sinten niku Nabi Isa. Maka ada namanya surat Al-Maidah. Al-Maidah, Maidah itu kenapa meja makan. Maka sesekali kita perlu silaturahmi kepada saudara di toko sebelah atau di rumah sebelah dalam tanda petik. Itu biasanya di rumahnya ada semacam lukisan atau kalau enggak kristik atau apa, yang di situ ada gambar Yesus sama murid-muridnya, yang di depannya ada meja makan yang terisi makanan, buah-buahan, minum-minuman, dan lain sebagainya. Itulah penggambaran tentang Al-Maidah.
Nah, itu turun begitu saja dari langit. Luar biasa toh. Maka dari ibu yang luar biasa akan lahir putra-putra ingkang luar biasa. Itu sudah sunatullah dari Allah, begitu sudah sunatullah. Makanya ya begitu. Kalau bapak-bapak mas-mas cari istri ya yang cari betul-betul kualitasnya luar biasa. Nanti akan jadi anak-anak yang luar biasa. Semacam itu. Oke. Nah, mereka tidak mempercayai bahwasanya siapa? Nabi Isa itu memang utusan Allah. Walaupun mereka kemudian ketika sudah lahir kan, yang namanya Bu Maryam, karena sudah punya anak, maka saya panggil Bu Maryam begitu, mau balik ke kampungnya, dicegat di perbatasan. Dilalah pada saat itu Bu Maryam, itu diminta untuk diem. Nek basa Jawane kon poso bisu. Itu ketika ditanya disuruh jawab anaknya. Terus kemudian orang-orang Bani Israel itu jawabnya, kowe iki wong gendeng apa piye? Bayi lagi lahir kok kon jawab pertanyaannya awake dhewe. Nah, disitulah Nabi Isa berbicara bahwasanya saya itu Isa bin Maryam. Saya ini utusan Allah. Padahal beliaunya masih orok, masih beberapa hari, setelah beberapa hari lagi habis dilahirkan. Itu kan merupakan keagungan, keajaiban, mukjizat. Harusnya mereka percaya, tapi tetap saja Banu Israel itu terpecah. Ada yang beriman kepada Nabi Isa, ada yang menolak. Menolaknya yaitu karena satu, nyuwun pangapunten. Para rohib ini takut kalau misalnya kedudukan, kehormatan itu terus akhirnya bukan ada pada mereka tapi kepada Nabi Isa. Jadi wedi kehilangan jabatan, wedi kehilangan pencaharian dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya memfitnah bahwasanya Nabi Isa adalah anak zina. Ketika sudah semacam itu, mereka pada akhirnya memungkiri itu, walaupun sama-sama Bani Israel. Akhirnya mereka tidak beriman kepada Nabi Isa, mereka juga tidak beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Itu terpecah Bani Israel. Pada saat Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di dunia atau diutus kepada umat seluruh alam dan dikabarkan kepada mereka untuk percaya, beriman terhadap apa yang diturunkan Allah. Maksudnya itu salah satunya adalah Al-Quran. Mereka walaupun mengetahui bahwasanya itu benar, tapi mereka tetap menolak. Mengapa demikian? Karena di dalam hati mereka itu kotor, ada drengki, ada iri hati, dan lain sebagainya. Karena Allah memilih dari Bani Ismail, yang pada akhirnya mengerucut pada Bani Hashim. Semacam itu. Walaupun mereka mengakui bahwasanya apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW benar, semacam itu. Maka mereka mengatakan kami itu beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami tok. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Tidak ada lanjutnya, cuma ngendikane ngono tok. Lajeng kemudian Allah memberikan informasi mereka itu mengkufuri kepada kitab-kitab yang diturunkan setelahnya atau setelah Taurat. Apa itu Injil? Mereka tidak iman. Kemudian apalagi Al-Quran, menginjil sing podo-podo Bani Israelnya saja mereka tidak beriman, apalagi kepada Al-Quran. Wa huwal haqqu musaddiqal lima ma'ahum. Padahal dia itu al-haq. Al-haq itu min indillah, bahwasanya dia itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala yang fungsinya itu sebagai musaddiq.
Musaddiqal lima mau membenarkan yang ada pada mereka. Maksudnya apa? Kitab-kitab yang ada pada mereka. Bukankah di Al-Quran menginformasikan tentang Zabur, menginformasikan tentang Taurat, menginformasikan tentang Injil, artinya termasuk sahifah atau suhuf, sahifah itu. Diterangkan semua di dalam Al-Quran. Nah, artinya apa? Al-Quran itu menginformasikan kepada kita bahwasanya sahifah atau suhuf kalau itu termasuk para pendetanya itu memang dulunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saja mereka itu tidak menuruti apa yang menjadi hawa nafsu mereka, dengan mengambil sebagian dan membuang sebagian, itu mereka harusnya menjadi orang yang pertama yang beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mengapa demikian? Karena ciri-ciri Nabi akhir zaman termasuk semua pengikutnya itu sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kitab-kitab sebelum Al-Quran. Akan tetapi mereka tetap tidak mengimani. Oke, macam itu. Oke. Jadi, kalau misalnya kita minjem Alkitab dalam arti milik saudara kita beda rumah, sesekali dibuka, baik perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Adakah di sana informasi-informasi yang menerangkan tentang kedatangan Rasul yang namanya Muhammad? Jadi mereka malah justru banyak mengatakan juru selamat itu Yesus. Padahal sebetulnya enggak kalau kita mau membuka kitab. Cuman permasalahannya sebagian besar kalangan mereka itu tidak mengerti walaupun mungkin sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Maka ada salah seorang dosen di daerah Jawa Timur, Surabaya kalau tidak salah. Namanya Profesor Dr. Monahim Ali. Itu sudah Muslim. Dia bisa memahami bahasa asli daripada Injil itu tadi. Jadi walaupun sekarang banyak pendeta-pendeta, tapi sebetulnya banyak yang tidak mengetahui bahasa asli. Mungkin suatu saat kalau misalnya atas izin Allah diperkenankan kita bisa derek pengajiannya Profesor Dr. Monahim Ali. Itu saya ngerti dari Pak Ismail Yahya, Dr. Ismail Yahya yang di Jaten itu. Ada dosen yang dulunya adalah ya pegiat kitab-kitab sebelumnya itu. Dia bisa dengan berbagai macam bahasa termasuk bahasa Injil yang awal. Bukan susah, tidak semuanya orang bisa. Nah, semacam itu. Beliau banyak mengungkap tentang fakta-fakta bahwasanya kitab-kitab sebelum Al-Quran itu ada rekayasa. Maka panjenengan pirsani ul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Gusti Allah itu luar biasa. Jadi ketika mereka mengatakan bahwasanya kami beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami, itu terus kemudian dibalik oleh Gusti Allah. Kalau kamu memang beriman kepada Nabi yang aku utus kepada kamu, jadi kepada Nabi, kalau memang kamu beriman kepada Nabi yang kami utus kepadamu,
termasuk panduannya, yaitu kitab yang diberikan kagem penguat daripada risalah Nabi tersebut. Terus falima, maka lima itu dari kata limada, maka mengapa? Gitu. Maka mengapa? Apa sebabnya? Taqtuluna anbiya Allahi min qablu. Taqtuluna itu dari kata qatala yaqtulu. Maka merawi taqtuluna berarti antum taqtuluna. Kamu sekalian membunuh anbiya Allahi, anbiya niku dari kata nabi. Nabi itu kalau satu. Kalau jumlahnya lebih dari 3, maka jadi ambiya. Allah ya Allah. Maksudnya ambiya Allah, nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Min qablu, sebelumnya. Oke, terus sebelum diutus Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat perlakuan mereka kepada Nabi Zakaria. Lihat perlakuan mereka kepada Nabi Yahya. Bukankah mereka itu menyakiti hati atau bahkan melukai jasmani? Bahkan mereka membunuh, salah satunya adalah Nabi Zakaria. Jarene iman, sadurunge apa iman apa yang ada pada mereka. Lah kok kowe mateni atau bahkan menyakiti. Jangankan Nabi Zakaria. Nggih, Nabi Musa saja niku mereka sakiti. Mereka lukai perasaannya. Mereka itu enggak taat kepada Nabi Musa sehingga menjadikan Nabi Musa itu merasa tidak dihargai oleh umatnya. Jenengan cobis bika suratus Shaf. Saya bacakan kepada panjenengan sedaya surat As-Shaf. Nggih. Ora weruh. Kang Zul, kata mau kerja. Siap. Nggih. Nggih. Sukses, pengawalan lancar. Ya, Pak. Nggih. Lanjutkan. Cobi panjenengan persani surat As-Shaf itu pada ayat yang, jadi surat As-Shaf itu kalau dari belakang setelah surat Jumat. Setelah surat Jumat. Tapi kalau dari Fatihah itu sebelum surat Jumat. Pulau waos ayate itu ayat yang kelima. Ini Nabi Musa. Wa idza qala Musa li qaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Wa idza qala Musa, ketika Nabi Musa niku ngendikan li qaumihi kepada kaumnya. Kaumnya di sini adalah Banu Israel. Ya qaumi, wahai kaumku, wahai umatku. Lima tu'dzunani, mengapa kamu itu menyakiti aku? Waqad ta'lamuna, padahal kamu mengetahui. Ani Rasulullah ilaikum, aku ini Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Itu Nabi Musa saja, itu mereka sakiti. Seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Dengan bersani ayat yang ke-6. Dengan bersani ayat yang ke-6 dari surat As-Shaf. Itu surat mungkin bisa dihafal monggo nggih. Wa idza qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah
Nggih. Dengan pirsani bariku ayate wa mubasyiram bi rasuli yati mim ba'dismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa itu mengabarkan kabar gembira kepada umatnya nanti akan datang Nabi akhir zaman agar mereka beriman kepadanya yang namanya itu sampun tertera di dalam Injil namanya Ahmad. Ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jenengan pirsani ayat sabibari. Falamma ja'ahum bil bayinat, ketika yang namanya keterangan yang diberikan oleh Nabi Isa atau nabi-nabi sebelumnya dari kalangan Banu Israel itu telah nyata betul adanya qalu hadza sihrum mubin, ini sihir. Jadi mereka tidak percaya kepada nabinya. Bukankah ketika nabi itu sudah tidak dipercayai, itu berarti mereka sudah tidak dianggap. Contoh ketika jenengan jadi pimpinan. Terus jenengan perintah kepada bawah, tolong berkas ini segera diselesaikan. Tapi staf panjenengan orang ngerjakan. Itu kan berarti tidak tahu. Kan mesti tanggung jenengan. Loh, aku kan mesti ngomong tak mau. Berkas ini ndang dikerjake, dibarke. Nek ora mbok lakoni iki piye? Kan begitu harus. Gak diwedi-wedi belas wis pokok men aku. Kerja ya kerja sing iki sak seneng dhewe. Nah, Banu Israil semacam mereka makan. Maka Nabi saja. Nabinya mereka saja. Dari kaum mereka juga. Iku wae ra digagas. Apalagi dari Bani Ismail. Atau bahkan dari Bani Hashim. Yaitu siapa? Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang digagas. Walaupun sudah tampak tanda-tanda kuasa Allah yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya, utusan Tuhan. Tapi mereka tidak percaya. Apakah mereka juga menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya. Mengadu domba dan lain sebagainya. Seperti itu. Mila, kalau kamu memang betul-betul beriman kepada nabi-nabi sebelumnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, anggap saja terhadap kitab-kitabnya atau kitab-kitab yang dibawa oleh nabi-nabi dari kalangan kamu sendiri, lah kue kok malah justru menyakiti mereka. Harusnya kalau memang beriman ya tunduk dan patuh. Kalau nabi yang kami utus kepadamu dari kalangan kamu sendiri Banu Israel itu mengatakan untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada Rasulnya. Ketika Rasulnya mengatakan untuk beriman kepadanya dan kepada Allah, termasuk beriman kepada Nabi akhir zaman yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya harusnya mereka taat. Jadi mereka cuma ngeles saja. Intinya ucapan nahnu nu'minu bima unzila alaina itu maksudnya untuk ngeles. Walaupun hakikatnya mereka tidak beriman kepada kitab yang diturunkan kepada mereka. Karena isinya dilanggar kan. Dengan coba persa. Baik di perjanjian lama, perjanjian baru yang masih. Maka Al-Quran itu yang akan meluruskan. Karena di kitab-kitab sebelumnya sudah ada rekayasa dan lain sebagainya, editing dan lain sebagainya, maka Al-Quran meluruskan. Sing asli ini.
bahkan atas kuasa Allah Subhanahu wa taala mangke ingkang asmanipun Nabi Isa tumurun ing bumi. Itu pun Nabi Isa derek risalahipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bukan membawa risalah baru. Jadi nyun pangapunten tetangga sebelah dalam tanda petik atau toko sebelah kok kaget tuh. Ternyata selama ini awake dhewe keliru toh. Nah, itulah mengapa dikatakan waladhdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Oh, mereka baru sadar karena Nabi Isa pada waktu itu kalau di dalam hadis dikatakan moklek, jadi mematahkan salib. Maksudnya mematahkan salib itu meluruskan kembali akidahnya bahwasanya Nabi Isa itu adalah utusannya dan bukan anak Tuhan atau Tuhan yang berdiri sendiri, yang mandiri. Mereka baru mengetahui ternyata itu salah selama ini. Tapi itu kan sudah fase akhir. Mugi-mugi awake dhewe dipun paringi keistiqomahan, nyepeng iman saha Islam. Ngaten nggih. Nah, ing kuntum mukminin. Kita masuk ke 92. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma attakhadtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ini bukti lagi. Jadi Allah ketika ada satu pernyataan itu disertai argumentasi-argumentasi yang sangat kuat. Realitanya dulu seperti ini. Dan mereka sudah tidak bisa mendebat lagi karena memang itu hak. Apa itu? Ketika datang kepada mereka, walaqad, dan ketika sungguh datang kepada mereka, kepadamu maksudnya kepada mereka, maksudnya Bani Israel. Ya. Siapa yang datang kepada mereka? Utusannya Allah yang bernama Musa alaihi salatu wassalam bil bayyinati, dengan keterangan-keterangan. Bayinat ini kan, bayin itu kan keterangan yang jelas. Maksudnya di sini dengan berbagai macam mukjizat yang ada pada Nabi Musa. Dengan cobi persan. Nabi Musa itu ketika memasukkan tangannya ke saku, kemudian mengeluarkan itu cemlorot. Jadi kayak lampu. Ketika Nabi Musa itu terus kemudian kan bawa tongkat. Tongkat itu dijatuhkan, itu jadi ular. Wah, gelok. Apa yang mereka katakan? Ini sihir. Jangan bersani. Aduh, susah. Israel itu susah. Betul-betul susah. Termasuk Fir'aun dan lain sebagainya. Itu ketika, ya, aku akan beriman kepadamu. Tapi ketika kata-kata dan binatang-binatang ini sudah diangkat. Ketika sudah diangkat, ya tidak podo persis plek. Termasuk ketika Banu Israel dibawa keluar nurut sama Kanjeng Nabi Musa. Dan itu dijelaskan betul ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ke Nabi Musa untuk ngedoke napa tongkate niku teng bumi. Dok ngoten. Ibar niku ingkang amine Bahrul Ahmar atau Laut Merah. Laut Merahnya sampai sekarang masih ada. Jadi memang betul-betul ada itu. Itu dibuka biak itu. Jadi ada semacam jalan sendiri yang akan menuntun mereka melewati itu semuanya dan selamat. Ketika mereka sudah keluar, kan mereka dikejar sama Fir'aun. Fir'aun nekat nih. Itu ketika sudah mereka selamat, bayangkan. Ketika mereka sudah selesai semuanya, sampai ke pantai, jadi kepada daratan, kemudian ditutup lautnya. Yuk. Sampai pada akhirnya yang namanya Fir'aun dan tentaranya dikubur hidup-hidup, ditelan sama laut.
Dan itu mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Itu saja mereka nggak percaya. La haula wala quwata illa billah. Bahkan ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu pinaringan wahyu wonten ing Gunung Tur. Kan ditinggal 40 hari. Jadi munajatnya Nabi Musa di Gunung Tur, Tursina itu 40 hari. Maka 40 hari itu mesti ada keistimewaan. Umur 40 itu matang-matangnya wong. Jadi puncaknya seseorang matang betul secara pemikiran dan lain sebagainya. Mulai di situ semakin tertata hidupnya. Nah, semacam. Maka 40 itu adalah bilangan sing istimewa. Semacam itu. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat umur 40 juga. Maka 40 adalah sesuatu yang istimewa. Maka ada yang tirakat 40 hari dan lain sebagainya. Nah, ini ayat yang ke-92 bil bayinati itu dengan keterangan-keterangan. Keterangan di situ adalah mukjizat yang menguatkan risalahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dengan bersani apa yang dilakukan oleh Banu Israel. Tsummat takhattumul ijla min ba'di. Tuh, wendeng tenan. Ketika mereka sudah mengetahui keagungannya Allah dan lain sebagainya. Lewat Nabi Musa alaihissalam. Ditunjukkan bahwasanya itu memang betul-betul Rasul atau utusan Allah. Yang harusnya mereka taat dan patuh. Tapi panjenengan bersani. Tsummat takhattumul ijla min ba'di. Kemudian mereka malah buat sesembahan selain Allah. Lewatnya apa? Ijel. Ijel itu apa? Anak sapi. Lah kenapa kok mereka menyembah anak sapi? Kejadian sapi itu betul-betul membekas kepada mereka. Karena ketika mereka keluar dari Mesir, itu kan masuk ke bumi Kan'an. Orang-orang Kan'an itu pada waktu itu menyembah patung. Wujudnya, jasadiahnya itu manusia, tapi kepalanya kepala sapi. Pada akhirnya mereka meminta kepada Nabi Musa, mbok kita dicarikan sesembahan kaya dini penduduk Kan'an itu yang menyembah patung sing awake niku menungso ning kepalane niku sapi. Yang pada akhirnya mereka ketika terjadi kula emutaken melih ayat saderengipun. Ketika terjadi pembunuhan dan tidak diketahui siapa pembunuhnya, pada akhirnya setelah mereka saling menuduh dan lain sebagainya datang kepada Nabi Musa agar dicarikan solusi janjane sing mateni sapa. Maka mereka diperintah untuk menyembelih sapi. Yang pada akhirnya itu udus sampai pada akhirnya mereka menyembelih sapi. Oleh Allah disuruh untuk mengambil bagian daripada sapi itu kenepoke teng tiang sing mati kalau wau sampai akhirnya urip. Niki kan keagungan Allah. Tapi mereka salah persepsi, berarti sapi kuwi luar biasa. Terus kemudian mereka membuat patung kaya dene sapi atau anak sapi itu terus mereka sembah. Padahal mereka sebelumnya sudah mengetahui keagungan dan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Bayangkan loh, di situ ada kata thumma toh. Thumma itu tidak jauh, hanya beberapa waktu setelah mereka diselamatkan. Coba jenengan persani tafsir Jalalain begitu. Jenengan persani tafsir Al-Misbah begitu. Jenengan persani tafsir yang lain begitu. Insya Allah begitu. Walaupun di sini kita tidak menyebut tentang masalah tafsir. Kita hanya berkata saja, gitu. Wa antum zalimun, dan kamu melakukan kezaliman. Zalim itu apa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lah sapi lo sapi.
Patung lho patung. Kok jenengan sembah ketemu pirang perkara. Sing kudune jenengan sembah itu kan Gusti Allah. Sing nyiptake jenengan, sing paring rezeki, sing ngatur gesange jenengan dan lain sebagainya. Kok malah jenengan cari sesembahan lain? Itu kan berarti tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang sebelah atau toko sebelah itu kan tidak menempatkan Nabi pada porsinya. Gimana? Nabi harusnya tetap utusan. Ya memang manusia suci harus diakui. Beliau orang suci, orang khusyuk dan lain sebagainya. Orang yang dekat dengan Tuhan. Bahkan disebut sebagai ruhullah, rohnya Allah. Itu kan berarti orang yang dekat sama Tuhan. Tapi jenengan posisikan yang harusnya sebagai Nabi, ya sebagai Nabi. Jangan dianggap sebagai anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Semacam itu. Maka dikatakan zalim. Waliyadzubillah. Setengah kali kirang sekedap. Gitu. Setengah kali kirang pitos ya, setengah kali kirang 6 menit. Kok tambah setunggal mawon persanipun. Walaupun tidak lengkap tak apa-apa. Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u qalu sami'na wa asaina wa usyribu fi qulubihimul 'ijla bikufrihim qul bisa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Wa idza akhadna mitsaqakum. Iki pada ayat sebelumnya sudah ada itu. Ketika kami mengambil perjanjian dengan untuk apa? Untuk melaksanakan apa yang ada tertera dalam kitab yang kami berikan kepada Rasul kami yang kami utus kepadamu. Apa itu? Ya, Taurat, Injil. Untuk apa? Untuk mengikuti apa yang terdapat di dalamnya. Taat kepada firman Allah tadi. Nah, itu mereka tidak mau. Wa rafa'na fawqakumut tur. Baru ketika diancam oleh Allah nek kowe ra gelem nglaksanake apa sing tertera ning kitabku sing tak wenehke marang rasulku sing tak utus dumateng marang jenengan. Tak angkatke gunung Tursina tak dokok dhuwurmu tak breki lho kowe nek nah, itu ancaman. Jadi mereka itu nyuwun pangapunten kok misale mau dan taat. Niki sing rada brekele nek sing taat-taat niku. Insyaallah ada di antara mereka itu Bani Israel ada orang-orang yang memang ketaatannya kepada Allah bagus. Tapi juga ada orang-orang sing berkele tadi. Nek kowe tetap tidak mau melaksanakan apa yang tertera di dalam kitabmu yang jarene awakmu iman kepada mereka dan kowe ra gelem, ayo kita angkat gunung Tursina tak bleke awakmu lho. Baru mereka melaksanakan. Maka kata Allah, "Khudhu ma atainakum biquwwah." Maka peganglah erat-erat apa yang kami telah berikan kepadamu dan dengarkanlah. Maksudnya, ketika diberikan keterangan oleh Rasul kami tentang kitab-kitab yang kami turunkan kepada Rasul kami yang isinya untuk kamu, Bani Israel. Pegang erat-erat betul itu. Jangan pernah dilepaskan. Jarane wong Jawa dibunuh bumi. Apa jawab mereka? Yang kita kenal sampai sekarang, yang kita diminta untuk menyelisih, sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami durhakai. Bukan Israel. Jadi bukan kayak kita. Kita diajarkan Nabi kita untuk sami'na wa ata'na.
Kami dengar, kami taati. Beda ndak? Beda jauh. Nah, kula kinten ngoten kemawon riyin sampai ayat 93 nggih. Insyaallah sithik-sithik boten napa-napa ala kulli hal kita sampun mangertosi. Ketika sudah mengetahui maksudnya kayak gitu, oh berarti saya harus begini. Oh begitu saya harus begini, jangan lagi seperti ini. Kalau seperti ini bahaya buat hidup kami. Nah, akhirnya dados piantun-piantun sing insyaallah caket sedaya kali Gusti Allah. Amin. Allahumma amin. Walaupun dereng selesai, insyaallah untuk Jumat kayaknya belum bisa deh. Tapi mudah-mudahan ketika kamu nanti konsultasi sama Mas Didit sama Pak Aris mudah-mudahan bisa. Oke. Tapi kalaupun tidak bisa, kita bisa mulai insya Allah di hari Senin. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita sedaya pinaringan rahmatipun Allah, pinaringan rahmatirah. Oke, pinaringan berkah lumeber tenggene keluarga kita sedaya. Monggo kita tutup kanthi wawasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wal 'afu minkum Allahumma billahi. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.